Hai guys, jadi sebelum saya menjelaskan materi saya pada kali ini, saya akan memperkenalkan diri dan menyampaikan mengapa saya memilih Universitas Negeri Gorontalo, khususnya pendidikan sejarah. Jadi, nama saya adalah Sri Ervikawati Baua. Saya merupakan siswi lulusan dari SMA Negeri 1 Popayato yang bertempat di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Alasan saya memilih Universitas Negeri Gorontalo karena universitas ini merupakan universitas terbesar dan universitas nomor 1 yang berada di Provinsi Gorontalo. Selain itu, universitas ini memiliki perpustakaan terbesar dan sudah diakreditasi A. Dan semua dosen yang mengajar pada universitas ini sudah diakui dalam bidangnya masing-masing. Dan alasan saya memilih jurusan pendidikan sejarah karena menurut saya peluang untuk sukses ketika saya lulus dari pendidikan sejarah itu sangat besar. Dikarenakan jurusan pendidikan sejarah itu sangat sulit diminat, sedangkan permintaan ataupun lowongan yang disediakan untuk jurusan pendidikan sejarah itu sangat banyak. Jadi, itulah rekomendasi saya dan silakan mendengarkan saya. Semoga perkenalkan, nama saya Sri Ervikawati Baua dari kelas B Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asas filosofis Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, merupakan tugas pertama pendidikan Pancasila dari Bapak Andries Kamalae SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang artinya bahwa semua hukum yang diterapkan di Indonesia sumbernya adalah Pancasila, begitupun dalam kehidupan. Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara karena merupakan pandangan hidup, cita-cita, dan keyakinan dari sekelompok orang untuk membangun bangsa dan negara. Jadi, Pancasila mengandung dua sifat, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dan yang pertama adalah sifat intrinsik, yakni nilai-nilai Pancasila yang bersifat filsafati, artinya nilai dasar yang bersifat rasional tentang pemikiran adanya alam semesta, adanya penciptaan manusia, adanya kehidupan bermasyarakat, adanya suku, bangsa, dan negara di dalam suatu negara atau suatu daerah tersebut. Sedangkan bersifat intrinsik merupakan pemikiran-pemikiran tentang tujuan hidup yang akan dicapai nantinya ataupun kebenaran-kebenaran yang diyakini adanya. Jadi, bisa dikatakan bahwa sifat intrinsik meliputi kehidupan-kehidupan yang luas atau dasar secara umum, sedangkan ekstrinsik merupakan pemikiran-pemikiran yang praktis tentang suatu kehidupan dalam berbangsa dan negara dalam pandangan Pancasila. Pancasila sejak zaman dahulu mampu mempengaruhi seluruh sudut pandang manusia dalam menjalankan suatu bangsa ataupun negara. Pancasila diyakini sebagai nilai bangsa ataupun puncak suatu budaya.
Dalam perjalanan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila seringkali mengalami penolakan dan penyangkalan. Namun akhirnya, Pancasila mampu membuktikan bahwa setiap sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki kebenaran yang sudah dibuktikan. Selain itu, sebelum Pancasila disahkan, nilai-nilainya sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, kita harus menomorsatukan Tuhan dalam urusan apapun di segi kehidupan ini, dan itu sudah ada sejak dahulu. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, di dalam suatu negara itu, pemerintahannya harus memiliki rasa kemanusiaan ataupun rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Contohnya seperti memberikan bantuan harus dilakukan secara merata, jangan hanya memilih-milih, karena itu dapat menimbulkan kekacauan pada kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, artinya seluruh rakyat Indonesia dan pemerintahannya harus bersatu untuk melindungi ketertiban dari suatu negara, yakni negara Indonesia. Karena musuh terberat bangsa Indonesia bukanlah negara lain, melainkan masyarakat yang ada di dalam negara itu sendiri. Contohnya seperti terorisme. Terorisme sudah mengancam dan meresahkan warga, dan itu merupakan mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki makna, yakni mengutamakan kepentingan negara dan masyarakatnya. Sila terakhir atau sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita pasti sudah paham bahwa seluruh rakyat menginginkan kesejahteraan sosial, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun yang didapatkan dalam negeri itu sendiri. Jadi itulah penjelasan dari semua sila yang ada dalam Pancasila. Dan poin terpenting dalam Pancasila adalah Pancasila mampu beradaptasi dari zaman ke zaman, dari zaman Orde Baru hingga zaman modern sekarang ini. Namun, kita kembali lagi kepada realita zaman sekarang, seperti yang dikatakan oleh Bapak almarhum Bahrudin Yusuf Habibie dalam pidatonya bahwa Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia kini seolah-olah telah lenyap dari memori bangsa itu sendiri. Pancasila semakin jarang dikutip, dibahas, diucapkan, ataupun diterapkan baik dalam segi kehidupan konteks ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Ada 3 hal yang menyebabkan Pancasila mulai pudar atau seolah-olah hilang. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi dapat menyebabkan kehidupan masyarakat lebih konsumtif dan dapat menyebabkan pudarnya nilai-nilai kebersamaan, sehingga masyarakat mulai memiliki rasa individualisme atau merasa bahwa kepentingan diri sendiri lebih baik daripada kepentingan orang lain. Yang kedua adalah berkembangnya gagasan HAM yang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk memberikan pendapat. Dan yang ketiga adalah teknologi yang semakin berkembang yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Tidak jarang kita menemui berita yang mengandung manipulasi atau hoax yang dapat menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih dan salam satu jiwa.